Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas lagi sebuah robot trading kripto. Pak, aneh ya, Bapak bilang Bapak nggak main kripto. Tapi kenapa Bapak review robot trading kripto? Kan mungkin ada pertanyaan seperti itu. Oke, saya bisa maklum. Itu juga sudah pernah saya terangkan di review saya sebelumnya mengenai Nbot ini. Ya, begini loh, betul. Saya tidak main kripto, saya tidak trading kripto, saya juga tidak melakukan trading kripto dengan menggunakan Nbot. Tetapi Nbot ini adalah salah satu robot trading yang menarik perhatian saya, meskipun robot trading ini yang dia tradingkan adalah kripto. Beginilah, supaya lebih clear ya. Saya tidak anti dengan robot trading. Berkali-kali saya sebut, tetapi saya anti robot trading yang tipu-tipu. Oke? Robot trading yang tipu-tipu misalnya menjamin keuntungan Anda setiap bulannya sebut saja antara 10-30% dijamin. Atau 1 tahunnya bisa di atas 100%. Tidak ada resiko, uang aman. Nah, oke lah. Kalau ada orang yang bilang begitu, saya bilang hindari. Oke? Tetapi ketika ada sebuah robot trading yang dengan jujurnya bilang begini, Anda pakai robot trading saya, Anda nggak usah beli. Oke? Kemudian Anda hanya bayar ketika Anda untung, kita ada sharing profit, sekian persen. Ya. Ketiga, robot trading saya ini tidak menjanjikan selalu menang. Wah, kok ada robot trading? Ya memang kalau robot trading yang benar harus bilang begitu. Mereka nggak bisa bilang robot trading saya pasti selalu menang. Menangnya bisa membuat Anda cepat kaya. Enggak, kalau ada robot trading seperti itu sebaiknya Anda kabur. Oke, yang keempat, dengan menggunakan robot trading dia, uang Anda atau kripto Anda dalam hal ini tidak ditaruh di robot tradingnya dia, ditaruh di crypto exchange pilihan Anda, yang mana tidak bisa ditarik sama si robot trading ini, hanya Anda yang bisa tarik. Jadi nggak ada cerita tiba-tiba scam. Oke lah, robotnya mungkin bisa scam, ya, robotnya bisa scam. Perusahaannya penyedia robot ini mungkin bisa bangkrut, tetapi uang Anda atau kripto Anda yang ditaruh di crypto exchange aman, karena dia nggak bisa sentuh, dia hanya bisa melakukan trading. Oke? Jadi inilah yang membuat saya tertarik membahas lagi mengenai Nbot, terutama dia keluarkan satu strategi lagi yang namanya relative value strategy. Dia mengklaim dialah yang pertama yang meluncurkan atau mengadopsi relative value strategy ke dalam robotnya ini. Jadi dengan kata lain, membuat robotnya ini, Nbot ini tambah canggih, kira-kira gitu ya. Oke, saya sudah pernah bahas, Anda bisa lihat di review saya sebelumnya. Tapi di sini saya akan ulas sedikit lagi, saya tambahin yang namanya relative value strategy. Nah, singkat aja ya, Nbot AI sudah pernah saya bahas. Singkatnya adalah dia menggunakan teknologi artificial intelligence, dia bisa melakukan otomasi trading sehingga bisa mengurangi resiko atau membatasi resiko kerugian yang biasa dilakukan kalau Anda trading secara manual, ya. Sekaligus dia memaksimumkan keuntungan, ya. Sekali lagi, meminimumkan kerugian sekaligus memaksimumkan keuntungan. Dia tidak janji selalu untung, ya. Nah, hati-hati, ya. Karena di sini dia pakai robot, sehingga emosi Anda sebagai trader yang mungkin panasan atau, wih lagi menang nih, pasang lagi, akhirnya kalah.
Anda kalah, panas, pasang lagi supaya menang, kalah lagi gitu. Nah, ini gunanya robot. Oke. Nah, di sini nih, ini juga menarik perhatian saya dan sudah pernah saya bahas, ini cepat aja dah ya. Can we become rich by using Nbot AI? Apakah kita bisa kaya raya dengan menggunakan Nbot AI ini? Di sini dikatakan hanya scammer, para penipu saja yang menjanjikan para investor atau yang melakukan trading ini setiap hari pasti untung, setiap bulan stabil sekian ya. Nah, ini scammer, yang tukang-tukang tipu, hanya tukang tipu yang menjanjikan seperti itu katanya ya. Nah, dia bisa menjanjikan keuntungan yang stabil dalam satu periode waktu, bukan bilangnya per hari pasti sekian atau setiap bulan sekian, tapi kalau ditarik misalnya 1 tahun, oke lah, dia untung gitu. Tapi dia tidak menjamin setiap hari atau setiap bulan keuntungannya pasti sekian, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, is Nbot AI non-custodial? Nah, ini maksudnya apakah Nbot AI ini tidak memegang uang Anda? Dijawab, ya. Uang Anda atau kripto Anda itu aman dan ada di akun Anda yang Anda create di crypto exchange pilihan Anda. Bisa di Binance, bisa di Huobi, dan lain-lain. Nanti kita lihat ya. Nah, di sini bot ini hanya menarik komisi. Ya, sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Anda nggak usah bayar, hanya Anda bayar kalau Anda menang ada komisinya. Ya. Nah, ini aplikasinya ya, mengurangi resiko kekalahan atau kekurangan dan sekaligus memaksimumkan profit dengan teknologi artificial intelligence. Aplikasinya mudah digunakan ya. Untuk Anda yang pemula juga bisa, kecuali ntar kalau Anda mau masuk yang relative value strategi, yaitu agak sedikit Anda harus belajar sedikit lagi gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan tidak ada annual fee, tidak harus bayar robot, cuma bayar gas fee atau energi disebutnya. Nah, ini saya tambah ini yang warna merah nih ya. 1, ditegaskan fund safe, dana Anda aman karena disimpan di exchange pilihan Anda, bukan ditaruh di robotnya. Ya, robot tidak bisa mengambil uang Anda dari crypto exchange Anda, dari wallet Anda. Nah, ini yang fund safe maksudnya. Nah, makanya walaupun saya tidak trading kripto, tapi robot ini menurut saya jujur, dia tidak ngambil uang Anda. Dia menggunakan 10 lebih popular strategi, sudah pernah saya bahas sebelumnya. Di sini saya tambahkan yang baru, yang pakai warna merah. Dia ada strategi baru yang namanya relative value strategy. Ini yang akan saya bahas sekilas nanti di belakang ya. Dicatat ya, ini saya bukan bikin video tutorial. Bagi Anda yang tertarik menggunakan Nbot ini, Anda kunjungi saja websitenya, di situ ada tutorialnya, Anda belajar di situ. Saya ini cuman mereview garis besarnya aja ya. Kemudian ketiga, dia bisa dikoneksikan ke sejumlah exchange yang terkenal seperti Binance, OKX, KuCoin, Coinbase, FTX, Kraken, dan seterusnya ya. Anda bisa lihat di situ. Nah, ini balik lagi, dia punya 10 lebih, yang baru yang ntar akan saya bahas adalah relative value strategy ya. Di bagian bawahnya itu dia memberikan insentif kalau Anda misalnya tertarik pakai robot ini dan Anda lihat ini bagus, Anda bisa kenalkan ke teman Anda sehingga Anda bisa dapat komisi gitu ya. Nah, di sini cara pakainya juga sederhana. Ya, cuma 4 step. Pertama kali install Nbot itu ya. Kemudian Anda pilih Anda mau exchange di mana, Anda binding dengan exchange yang Anda pilih itu, API key-nya apa. Nah, saya nggak bahas di sini, Anda bisa lihat di tutorialnya di Nbot AI ya. Setelah Anda binding atau Anda ikat gitu dengan crypto exchange pilihan Anda, Binance, KuCoin, atau Huobi dan lain-lain, kemudian Anda harus buy energinya. Anda harus deposit sejumlah uang yang akan dipotong nanti ketika Anda menang sebagai komisi. Jadi komisi itu dibayar di muka. Kerugiannya apa? Kalau robot ini nakal, maka energi yang Anda bayar di awal ya hilang.
Ya, tapi berapa sih energi yang dibayar di bawah di muka? Nggak besar gitu ya. Nggak seperti Anda harus beli robotnya udah mahal, uangnya juga taruh di robotnya. Ini enggak, uangnya Anda taruh di exchange. Nah, energinya saja yang Anda taruh di robotnya. Kerugian yang mungkin terjadi kalau robot ini scam, kalau energi yang Anda bayar di muka itu hilang. Kemudian 4, langsung Anda bisa pakai, ya. Nah, di sini yang seperti saya katakan tadi ya, saya nggak usah bahas lah detailnya. Anda bisa baca sendiri di websitenya mengenai kalau Anda pakai, Anda lihat bagus, Anda referensikan ke orang, Anda bisa dapat komisi, ya referral gitu ya. Tapi ini bukan gaya seperti yang bohongin orang gitu ya. Anda bisa baca sendiri lah ya. Nah, saya sendiri tidak trading, saya cuma memperkenalkan ini ya. Saya install ya di saya punya handphone. Saya dapat kode referral. Kalau saya kenalkan Anda pakai kode referral saya, ya saya dapat komisi ya. Tapi saya nggak trading gitu ya. Saya sudah tarik lumayan gitu ya. Nah, ini juga ada pengalokasian bonus di Nbot, sudah pernah saya terangkan sebelumnya, nggak perlu saya review secara detail. Nah, di sini kalau Anda mau tahu lebih detail, ada tutorial segala macam. Ini websitenya https://ntrade.io. Ya, Anda bisa masuk situ, Anda pelajari lebih banyak gitu ya. Dan saya anjurkan Anda pelajari dulu. Kan selalu saya bilang, Anda pakai robot apapun, DYOR, do your own research first. Lakukan riset Anda sendiri. Anda belajar aja di sini ya. Anda pelajari sebelum Anda pakai gitu ya. Nah, kalau Anda tertarik mau install Nbot AI, nah kode referral saya ini ya, Anda bisa masukkan. Ketika Anda install, dia tanya kode referralnya siapa, berapa gitu ya. Ini kode referral saya GPJ9N7. Anda masukkan saja. Nah, itu kode referral saya. Nanti begitu Anda install, Anda punya kode referral sendiri yang Anda juga bisa referensikan ke orang lain dan Anda dapat insentif. Sederhana aja gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat nih, itu kan tadi preview singkat mengenai relative value strategy. Nah, jadi begini. Relative value strategy singkatnya begini. Kalau Anda ngerti yang namanya arbitrase, nah arbitrase saya bikin simple aja ya. Misalnya ada dua crypto exchange A dan crypto exchange B. Sekali lagi ada dua crypto exchange A dan B. Kalau arbitrase yang biasa gitu ya, misalnya pada satu saat di crypto exchange A, harga Bitcoin itu lebih murah ketimbang harga Bitcoin di crypto exchange B. Maka dengan arbitrase, dia beli di sini di pasar crypto exchange A karena lebih murah kan? Dijual di crypto exchange B karena ada selisih harga. Sederhana kan? Beli di sini, jual di sini. Belinya murah, di sini harganya sedikit lebih mahal, dia jual untung dong. Ya kan? Kebalikannya, kalau di sini lebih rendah, di sini lebih tinggi, dia beli di sini, jual di sini. Sederhana kan ya? Itu arbitrase. Ya, kripto biasa seperti itu. Tapi di sini Anda harus punya dua akun. Yang satu akun di crypto exchange A, satu crypto exchange B. Ya, itu arbitrase basic dasar. Nah, dengan relative value trading strategy, Anda tidak harus buka di dua crypto exchange. Cukup di satu crypto exchange, misalnya di Binance atau di Huobi misalnya. Tetapi bukan seperti tadi gayanya di sini. Yang dilakukan oleh Nbot AI, dia melakukan antara sepasang maksud saya, kan ada dua mata uang kripto ya. Misalnya, yang satu Ethereum, yang satu Bitcoin. Nah, dia akan lihat di sini. Ini garis besarnya ya. Sekali lagi, kalau Anda mau lebih detail, Anda bisa masuk tadi ke websitenya untuk pelajari apa itu relative value strategy. Ketika dia mendeteksi, kan namanya robot kan, bisa mendeteksi deviasi dari
atau gejolak dari Ethereum. Misalkan tadi Anda pasangnya pairnya itu antara Ethereum dan Bitcoin. Nah, di sini dia kalau ternyata Ethereum-nya itu di satu saat gitu ya, anomali gitu ya, dia lebih murah gitu ya, maka dia akan beli itu yang aset yang lebih murah itu ya. Kemudian aset yang satu misalkan Bitcoin tuh harganya lebih tinggi di crypto exchange yang sama gitu ya. Pada saat yang sama itu dia berbarengan, dia beli Ethereum yang sedang murah, dia jual Bitcoinnya di exchange yang sama yang sedang naik. Cerah gitu. Jadi bukan bermain di dua crypto exchange, main di satu crypto exchange tapi atas pasangan mata uang kripto yang dipilih. Sekali lagi, kalau Anda pilih pasangan Ethereum dan Bitcoin sebagai pasangan koin kripto yang Anda tradingkan dengan menggunakan relative value strategy, ketika di satu saat di crypto exchange Binance misalnya, kan dianalisa terus tuh ya. Ternyata ada anomali nih, ada karena volatilitas harga dan segala macam, yang Ethereum ini undervalue, kemurahan gitu. Ya. Dan pada saat yang sama si pasangannya ini Bitcoin ini overvalue, kemahalan karena naik entah kenapa sebabnya. Yang tadi saya katakan, yang undervalue itu dia beli karena lagi murah. Pada saat yang sama yang pasangannya itu dijual untuk mendapatkan keuntungan. Ya, singkat ya. Mau tahu lebih lanjut? Ya, ini kan saya sudah katakan, bukan tutorial. Anda kalau mau pakai relative value strategy, Anda harus ngerti dulu ini ya. Nah, nanti Anda baca sendiri lah ya di websitenya. Nah, ini secara singkat saja ya, secara singkat. Secara singkat, cara settingnya ya. Kalau Anda pakai robot trading Nbot AI ini ya. Pertama, Anda harus masuk ke aplikasi Nbot AI yang sudah Anda install. Kemudian Anda pilih robot. Ya, di sini Anda lihat menunya robot. Anda pilih yang namanya relative value. Ya, klik. Nah, setelah itu Anda klik run. Nah, klik run ini untuk memasukkan parameter-parameter. Ya. Ini juga Anda bisa lihat nanti di websitenya Nbot AI. Begitu Anda klik run, di situ Anda pilih pasangan kriptonya apa. Kebetulan tadi kan saya terangkan pasangan kriptonya Ethereum dan Bitcoin. Nah, di sini contohnya yang Anda pilih misalnya Ethereum dengan Bitcoin. Anda pilih tuh, ya. Nah, setelah Anda pilih Ethereum atau Bitcoin, Anda pilih juga itu, nah di sini Anda mesti ngerti lah ya. Ada 3 pilihan, long short, short long, atau shock. Apa itu Pak? Long short, short long, dan shock. Nah inilah robot trading ini tidak seperti robot trading yang lainnya. Pokoknya Anda duduk diam dapat duit. 4D kan, duduk diam dapat duit. Ini enggak, Anda harus ngerti. Long short itu apa, short long itu apa, shock itu apa. Nah makanya ini satu strategi yang lebih advance. Jadi Anda harus ngerti dulu, ya. Kalau Anda nggak ngerti main ini ya percuma juga. Ya Anda belajarlah di websitenya si Nbot AI. Kemudian Anda pilih, ya. Setelah Anda pilih, dan ada lagi lah beberapa parameter. Ada total ada 10 langkah gitu ya. Sekali lagi, karena ini bukan tutorial, saya tidak akan bahas satu persatu parameter-parameter yang Anda harus masukkan. Anda bisa baca, Anda ulang-ulang berkali-kali, sampai Anda memahami, oh begitu cara setting parameternya. Sampai terakhir begitu Anda sudah selesai, ya sudah, semua settingan parameter masuk, kemudian Anda tinggal launch. Oke? Sekali lagi ya, karena ini bukan tutorial, saya hanya menjelaskan garis besarnya saja.
Setelah Anda launch, sudah. Nanti robot itu akan bekerja sesuai dengan parameter yang Anda masukkan. Tadi misalnya, yang Anda pilih adalah pasangan Ethereum dan Bitcoin. Yang Anda pasang adalah kalau terjadi yang namanya shock gitu. Atau long short. Tergantung pilihan Anda. Terus parameter lainnya, limit profitnya, limit lossnya berapa yang Anda masukkan. Nah, nanti robot itu bekerja sesuai parameter yang Anda masukkan. Sekarang kita lihat apa keuntungan dan kerugian dari relative value strategy. Nah, ini yang saya suka juga dari nBot AI. Dia menerangkan bahwa memang ini strategi bagus, tetapi ada kelebihan dan ada keuntungan. Ya, keuntungannya dulu nih ya. Keuntungannya dulu. Keuntungannya itu adalah ketika market itu bergejolak, ya, volatilitasnya tinggi, ya, maka relative value strategi ini bekerja lebih bagus, gitu ya. Dan begitu juga ketika volatilitasnya lagi rendah, ya, dia juga bisa bekerja dengan bagus, ya. Nah, itu kelebihan dari relative value strategi ini, ya. Begitu juga ketika korelasi antara kedua mata uang ini lagi rendah, dia juga bisa berfungsi lebih bagus, ya. Itu keuntungan dari relative value strategi. Nah, yang menariknya juga di sini dia terangkan mengenai resiko dari relative value strategi, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa robot trading nBot AI ini, meskipun dia menggunakan tadi yang namanya artificial intelligence gitu ya, dia tidak bisa meramalkan trennya ini akan bagaimana. Ya, berarti kan jujur dong, ya. Dia akan jujur, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa dia tidak selalu menjamin bahwa relative value strategy ini selalu menghasilkan keuntungan, ya. Nah, di sini contohnya bahwa ketika arah dari pergerakan mata uang kripto itu mengalami deviasi yang yang tidak diharapkan, maka akan ada kemungkinan loss. Hebat ya. Saya belum pernah lihat loh. Saya bukan memuji dengan pujian kosong ya. Sebuah robot trading yang menerangkan bahwa ada kemungkinan loss jika situasi seperti ini terjadi. Ya, iya, dia bilang bahwa jika leverage-nya dari kedua mata uang ini, makanya Anda harus pelajari dulu lah ya, maka juga akan ada kemungkinan loss juga. Jadi sekali lagi robot ini dengan jujur bilang dia tidak menjamin setiap hari, setiap bulan pasti untung, tapi dalam jangka panjang tambahan strategi relative value ini bisa meningkatkan probabilitas keuntungan. Tapi sekali lagi Anda harus ngerti dulu ya. Kalau Anda nggak ngerti apa itu long short, short long, atau shock gitu ya, ya Anda belajar dulu ya. Jadi dengan kata lain, yang saya mau garis bawahi di sini, bagi Anda yang sudah pernah pakai nBot AI, selama ini jalannya bagus, maka relative value strategy ini merupakan sesuatu yang menarik. Karena Anda sudah ngerti kan permainan kripto itu bagaimana. Terus Anda tambahkan strategi yang namanya relative value ini. Tapi bagi Anda yang belum pernah trading kripto sama sekali, ya Anda tetap pakai nBot AI yang sederhananya dulu. Setelah Anda ngerti, nah Anda pelajari ini relative value strateginya bagaimana, masukkan parameter yang benar bagaimana, nah kemudian Anda eksekusi. Ya. Jadi kembali lagi. Ini bukan konten tutorial ya. Jadi kalau Anda mengharapkan saya secara detail step by step
menerangkan parameter apa yang harus dimasukkan, bagaimana memaksimumkan keuntungan, mengurangi kerugian gitu ya. Bukan di sini. Saya tidak pernah membuat konten tutorial. Saya hanya mereview secara garis besar. Tapi kalau Anda masuk ke dalam websitenya Nbot ini, dia terangkan kok. Ya, begitu juga ketika Anda misalnya mau pakai Crypto Exchange Binance, bagaimana mengikat aplikasi atau binding API-nya juga diajari di sana. Ya, saya tidak ngajari bagaimana binding API key-nya gitu ya. Oke, itu saja. Jadi poinnya kali ini saya hanya menambahkan bahwa di Nbot AI ini sekarang ini sudah ditambahkan lagi satu strategi baru yang namanya Relative Value Strategy yang bisa lebih meningkatkan keuntungan bagi Anda yang selama ini sudah pakai Nbot AI itu gitu. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.